Shalom, salam dalam kasih Yesus Kristus. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKM Muara Tewe mengucapkan selamat beribadah bersama anggota keluarga di rumah tangga masing-masing. Minggu 10 Mei 2020. Khotbah dipimpin oleh Pendeta Raida Eslidim STH. Untuk Almanak Nats GKM minggu ini dapat dilihat di website Majelis Jemaat GKM Muara Tewe. Berita keuangan akan diinformasikan melalui pengurus lingkungan masing-masing. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memulai ibadah kita. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat yang pertama. Syukurlah pada Tuhan, serukanlah Pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang mengasihi kami, Allah yang melindungi kami. Kami mengakui akan kelemahan kami, salah dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar dapat memuji nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kita sambut dengan menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat yang pertama. Doa pembacaan Alkitab dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu. Tolonglah kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dan dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Dengan perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah padaku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Pengakuan iman rasuli diucapkan bersama-sama. Jemaat berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Esa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Renungan Firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis Minggu 10 Mei tahun 2020. Firman Tuhan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau mendidik membentuk kami sedemikian rupa, sehingga kami yang masih diperkenankan menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Firman kebenaran-Mu telah terbentang di hadapan kami. Kami bersama-sama ingin membaca dan merenungkan firman-Mu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Oleh karena itu urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca, akan kami renungkan bersama-sama, ia tidak akan sia-sia, tidak akan berlalu begitu saja, melainkan firman-Mu boleh tinggal tetap dalam hati dan kehidupan kami. Bahkan kami dimampukan menjadi pelaku dari firman Tuhan hidup dimanapun kami ada dan berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang genap. Perikop firman Tuhan, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam
Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang kegelisahan, siapa sih orang yang tidak pernah gelisah di dunia ini? Saya yakin setiap orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, tentu dia pernah mengalami kegelisahan. Dia gelisah tentang bagaimana masa depannya. Dia gelisah bagaimana hubungannya antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun dia, tanpa kecuali, pasti akan mengalami kegelisahan. Oleh karena itu, pada bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kegelisahan itu tidak hanya kita rasakan di zaman sekarang ini, tetapi kegelisahan itu juga dirasakan oleh para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Secara khusus bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kita lihat pada ayat yang pertama Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Kalau kita berbicara tentang gelisah, apa itu gelisah? Gelisah memiliki arti hati yang tidak tentram, selalu merasa khawatir, selalu cemas, selalu hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mengapa pada saat itu murid-murid diperhadapkan dengan suatu gelisah, bahkan dengan tegas Yesus katakan dan memberikan ketenangan bagi murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Dan tentu saja ini dilatar belakangi. Kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Tentu saja ada hal yang sangat manusiawi, seperti yang dirasakan kita pada saat ini. Manusiawi juga dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Karena mereka harus diperhadapkan dengan suatu kenyataan. Orang yang mereka harapkan, orang yang mereka banggakan, orang yang mereka kasihi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan mewarnai hari-hari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu adalah wajar bagi mereka menghadapi kegelisahan. Tetapi Yesus tahu persis apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka mengalami kegelisahan. Oleh karena itu dengan tegas dia mengatakan, bahkan memberikan ketenangan, janganlah gelisah hatimu. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi dia juga berbicara tentang yang lain, yaitu tentang iman dari murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu kalau kita lihat pada ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi kegelisahan, menghadapi kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan, Yesus tahu apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Tentu saja mereka harus memiliki iman yang kuat. Dengan iman yang kuat dan percaya kepada Allah, bahwa Allah akan menyertai, Allah akan menolong, dan Allah akan memampukan mereka menghadapi setiap persoalan dan kegelisahan yang ada. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak hanya menenangkan mereka agar tidak gelisah, tetapi Yesus juga memberikan mereka suatu kekuatan, suatu pengharapan dan meyakinkan mereka agar mereka memiliki kepercayaan dan iman yang kuat di dalam Tuhan agar mampu menghadapi segala masalah dan kekhawatiran, kegelisahan yang ada. Oleh karena itu, dalam merespon setiap peristiwa, kita harus meresponnya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dalam menghadapi kegelisahan, kekhawatiran, masalah, kita harus memiliki iman yang kuat. Iman yang benar adalah kita harus bertanggung jawab. Tidak hanya kita bertanggung jawab dengan diri kita bertanggung jawab terhadap Allah, tetapi kita juga bertanggung jawab terhadap orang-orang
yang ada di sekitar kita. Sekarang ini dunia diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat menggelisahkan kita, sesuatu yang sangat membuat kita takut dan cemas. Bagaimana dengan kehidupan kita, keselamatan kita, tidak hanya diri kita tapi keluarga kita, bahkan dalam tugas pekerjaan kita. Bagaimana dengan perekonomian kita, bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita, karena masalah yang ada. Secara khusus ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus meresponnya dengan baik. Janganlah kita dalam kekhawatiran, kegelisahan yang berlebihan sehingga kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Oleh karena itu Allah akan menolong kita, Allah menyertai dan melindungi kita. Ada banyak cara yang Allah pakai untuk menolong dan melindungi kita. Dan cara itu Dia pakai melewati pemerintah kita. Pemerintah kita menganjurkan menghadapi pandemi COVID-19 ini agar kita tetap berdiam di rumah. Kita menjaga kesehatan kita, kita menjaga kebersihan yang ada, dan kita mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Janganlah kita sombong, menganggap diri kita kebal terhadap virus, tetapi mari kita, iman yang benar adalah kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Barangkali kita kebal terhadap virus COVID-19 ini, tetapi belum tentu orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, lansia yang ada di sekitar kita, anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil, bisa saja mereka tidak memiliki kekuatan atau imun tubuh yang sama seperti kita. Mari, jangan kita punya anggapan hidup tidak ada COVID-19 kita akan mati, dan pada akhirnya nanti kita juga akan mati. Tetapi sebelum kita mati, marilah kita berbuat baik. Jangan kita sombong, tetapi kita peduli, kita menjadi berkat, karena kita masih diperkenankan menikmati kehidupan di dunia ini. Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita ketika berada di dunia ini, tetapi Dia menyediakan tempat bagi kita, seperti ayat yang kedua firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Marilah kita menyikapi setiap peristiwa dengan bijak. Bukan berarti masalah yang ada ini membuat kita gelisah, kekhawatiran yang berlebihan, dan hilang pengharapan iman dalam Tuhan. Tetapi marilah kita bijak menghadapinya. Iman yang benar, kita bertanggung jawab. Iman yang benar, kita menjadi berkat. Tuhan memberkati firman kita sekalian. Amin. Buat firman Tuhan, kita memasuki saat teduh.
Kita menaikkan doa syafaat kita. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu menjadi dasar pedoman dalam rangka kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah keluarga besar kami dimanapun kami ada dan berada. Lindungi kami dalam menghadapi situasi sekarang ini. Berikan kami hikmat dan bijaksana, agar kami dapat menjadi umat-Mu dan warga masyarakat yang baik, mengikuti setiap anjuran pemerintah dan lembaga gereja, demi untuk kebaikan kami dan kebaikan semua orang. Kami tahu Tuhan mau menolong dan menyelamatkan kami. Berkati pemerintah kami yang berusaha memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Berkati para medis, dokter, perawat, bahkan siapa saja yang Tuhan pakai untuk memutuskan penyebaran pandemi COVID-19, bahkan untuk menyelamatkan, memulihkan orang-orang yang dalam keadaan sakit. Tuhan menghibur yang berduka kita. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dan sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan pada murid-Mu pada zaman dulu kala. Pada saat ini kami mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki persembahan syukur. Nas pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus Kristus yang terkasih di dalam gereja surga, terima kasih Tuhan, karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja kami. Kami juga berdoa untuk ibadah kami selanjutnya. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyi dari melengkapi jemaat nomor 147, bait yang pertama dan yang kedua. Mencari makan sendiri
Sedang jemaat Tuhan untuk menutup ibadah kita, jemaat diundang bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan kehidupanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidup.